Bismillahirrahmanirrahim. This is the highlight of this video. Inilah cuplikannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Baiklah, sebelum saya sampaikan cerita dari Tanah Suci nomor 71 yang berjudul Yang Tidak Bermahram, saya sampaikan quote-nya terlebih dahulu. Sesuatu yang sedikit dan dapat mencukupi keperluan itu adalah lebih baik daripada banyak, tetapi dapat melalaikan, yakni menyebabkan orang lupa daratan dan terus-menerus menumpuk-numpuk kemaksiatan. Inilah cerita dari Tanah Suci nomor ke-71 yang tidak bermahram. Beberapa tahun yang lalu, sebut saja orang ini membawa 14 orang calon jemaah haji kecil. Semua jemaah itu berasal dari sebuah kota besar, kecuali Nazli, begitu sebutannya. Ia ikut dari Malaysia dan mahramnya mau menunggu di Jeddah. Celakanya ketika sampai di Jeddah, mahram Nazli sudah kembali ke Malaysia. Karena wanita yang masuk tanah haram mesti bersama mahramnya, maka Nazli Abdullah ditahan polisi Arab Saudi. Peraturan lama demikian, tetapi sekarang insya Allah tidak pakai mahram itu bisa. Ya. Sebagai pimpinan rombongan, Sri bingung, Sri sebut saja begitu, karena ialah yang harus bertanggung jawab. Soal ketidakadaan mahram ternyata bukan hal yang sepele di sana. Tak satu pun yang berkuasa memberikan jaminan terhadap polisi Arab. Bahkan Leontin Giwang Gelang yang hampir 1/4 kilo Sri serahkan sebagai jaminan pembebasan Nazli tetap ditolak mentah-mentah. Di tengah kegalauan, tiba-tiba Sri ingat, bukankah Tanah Suci tempat yang paling kudus, tempat yang paling suci, dan multazam tempat yang paling utama buat berdoa? Maka tak henti-hentinya ia berdoa agar segala kesulitannya segera bisa teratasi. Hari berikutnya Sri mendengar bahwa wanita-wanita tanpa mahram termasuk Nazli akan dideportasi ke negara asal mereka. Mendengar kabar itu, Sri sebagai ketua rombongan mencoba mengusahakan agar Nazli yang dari Malaysia itu bisa mengikuti umroh terlebih dahulu, namun sia-sia. Ketika rasa pasrah sudah diputuskan, tiba-tiba saja terjadi transaksi pembebasan Nazli dan pemberian izin untuk umroh. Semua itu berlangsung mendadak. Ada malaikat, pikir Sri. Dengan izin Allah melalui kemenangan diplomatik Duta Besar Malaysia untuk Arab Saudi, dapatlah membebaskan Nazli. Padahal, kata Nazli, kenal pun tidak ada personel yang ada di Duta Besar Malaysia itu. Dari hati Sri jadi plong. Alhamdulillahirrabbilalamin. Beliau tidak henti-hentinya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa walaupun lewat dunia maya. Salawat dan salam marilah selalu kita sanjungkan kehadirat Rasulullah SAW, Rasul pilihan Allah yang telah membawa kita minadul mati ilan nur, dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu bahwa semua umat Islam tentu mau melihat atau mengunjungi Tanah Suci untuk berziarah, ya, ke makom Rasulullah SAW, dan juga untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji.
Kita semua yakin dan percaya bahwa tanah suci merupakan anugerah bagi Allah untuk manusia, di mana merupakan satu wahana ya pertemuan umat Islam seluruh dunia saat itu. Kita semua tentu akan ingin sekali mengikuti kegiatan itu berupa haji. Kalau toh tidak haji karena terlalu lama untuk menunggunya, mungkin kita bisa berumroh ya. Kemudian kita juga tahu bahwa tanah suci ini banyak keajaiban di sana, banyak hal-hal yang di luar nalar begitu, tetapi itu semua adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa kisah, beberapa hal yang terjadi yang merupakan keajaiban dan hal-hal yang menarik yang terjadi di tanah suci, yang merupakan testimoni dari apa yang saya alami, dan juga dari referensi yang pernah saya dengar, saya baca, kemudian saya ulang kembali untuk menceritakan di sini. Tentu saja ini masih banyak kekurangan ya, tidak seindah apabila Anda bisa berkunjung ke tanah suci sendiri, tapi setidaknya mudah-mudahan memberikan motivasi akan kerinduan kita, terutama bagi yang belum pernah, yang sudah pernah ke sana pun sangat rindu ya untuk bisa hadir di tanah suci kembali ya. Yang saya hormati para pirsawan semuanya, jadi tujuan saya untuk mengunggah ini adalah untuk membunuh lupa, biar waktu yang ada pada diri saya setelah pensiun ini masih memiliki manfaat bagi orang lain, sehingga saya membuat konten ini. Kemudian saya juga ingin memiliki satu jejak digital yang mudah-mudahan nanti setelah saya meninggal bisa diputar kembali dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, saya bertujuan untuk meningkatkan keimanan untuk saudara-saudara semua, juga untuk diri saya sepanjang masih hidup ini. Mudah-mudahan iman kita tetap meningkat ya, sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqillah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai kita meninggal selain memeluk agama Islam. Kita pertahankan keimanan kita, kita pertahankan keislaman kita, tidak hanya untuk diri kita, sampai anak cucu kita. Kemudian saya pesankan kepada anak cucu saya, kepada saudara-saudara sekalian, tegakkan sholat, tegakkan sholat, tegakkan sholat, sebagaimana Rasulullah berfirman, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sholatu imaduddin, faman aqomaha faqad aqomaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiang agama, siapa yang menegakkan agama dia menegakkan sholat, atau ya menegakkan sholat maka dia menegakkan agama. Jadi barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia adalah merobohkan agama. Kemudian disclaimernya, bahwa unggahan ini, di dalam unggahan ini mungkin ada kesamaan ide, kesamaan pandang, kesamaan pendapat, kesamaan nama, kesamaan tempat, mungkin itu adalah kebetulan, dan manakala itu mengganggu Anda, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian saya tegaskan bahwa saya bukanlah seorang kiai, bukan seorang ahli agama, saya manusia biasa yang masih harus belajar. Maka kalau terdapat kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang ketiga, mungkin judul dan caption di thumbnail video ini atau keterangan di description mungkin berbeda dengan apa yang ada di sini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang keempat, bahwa unggahan ini saya khususkan untuk anak cucu saya, keturunan saya, keluarga saya. Tetapi manakala Anda yang di luar keluarga saya mau mengikuti dan mau selalu menyimak channel ini, video ini, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda dan sekeluarga. Yang kelima, bahwa unggahan ini sifatnya itu masih subjektif,
masih banyak kekurangan. Oleh karena itu perlu disempurnakan. Bila ada yang lebih, pakailah, itu datangnya dari Allah. Tetapi bila ada yang kurang, itu adalah dari kebodohan saya, maka maafkanlah. Maka sebelum saya tutup, saya doakan mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan, diberikan kesehatan, diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di samping unggahan ini, saya juga memiliki video-video yang lain yang bisa Anda simak setelah ataupun di video ini, yang bisa Anda tonton setelah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda simak setelah ataupun di video ini, yang bisa Anda tonton setelah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.